Tes 1, 2. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua yang sudah hadir dalam ibadah doa penyembahan Selasa 13 Mei 2025. Bagi yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Kita beribadah kepada Tuhan sebab setiap ibadah besarlah labanya. Kita bangkit berdiri. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Kita tundukkan kepala, nanti saudara pendeta muda ada simpan doa untuk pembuka. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah dunia ini Tuhan yang tidak menentu. Engkau Allah yang berjanji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami takut, ketika kami menghadapi banyak permasalahan, ujian, dan tantangan hidup, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berserta dengan kami. Dan Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih dan setia. Dan memang janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami akan mulai ibadah ini. Urapi kami sekalian, urapi semua para pelayan-Mu dan hamba-Mu Tuhan. Pakai semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Puji-pujian dan penyembahan kami tidak menjadi asap rupa yang berbau harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kuasa si jahat yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang berhadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang besar, itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan. Berdoa dan berjagalah.
dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak untuk nyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan tiba. Nyanyian berdoalah, berjagalah senantiasa. Doalah dan Berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur lelap terbuai arus dunia, tetapi bangun, berjagalah dan tetap sadar. Bila saat hari Tuhan itu tiba, Yesus kan datang sebagai Raja segala raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Ku saudara, berjagalah dan berjagalah, hidup sebagai anak terang. Jangan turut dunia, berbadu cirakan iman, kasih dan pengharapan. Upahmu telah tersedia, terima mahkota kehidupan, hidup kekal di rumah Bapa setelah hidup kekal. Hidup kekal di rumah Bapa setelah hidup kekal. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Ku bersyukur sebab Kau.
bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kur. Mulialah namamu. ku tinggikan, ku agungkan selama Hidupku. Kita bangkit berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Dia hanya sejauh doa. bila sengsara menimpa ke atasmu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu. Ingat ada seorang penolong bagimu, Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, doa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh, Dia hanya sejauh doa. Kita berdoa, kita tunduk kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tibalah waktunya kami belajar berdiam diri, mendengar firman-Mu yang sanggup mengubah gelap menjadi terang, meratakan, meluruskan jalan yang berliku-liku, yang bergunung-gunung, berlekak-lekuk. Firman-Mu bisa membuat menjadi jalan yang baik bagi kami, supaya kami melihat Allah kami, Allah yang besar, lebih besar dari pergumulan perjuangan hidup kami. Kami menanti-nantikan firman-Mu,
kami yakin Allah mengasihi kami, dan saat Allah berfirman, segala sesuatu akan tercipta dan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Shalom. Ya, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 81 ayat 14 sampai 15. Ya, temanya adalah sekiranya umatnya atau umatku mendengarkan firman Tuhan, seketika itu juga musuh-musuh mereka Tuhan tundukkan. Ya. Ayat Mazmur 81 ayat 14 sampai 15. Ya. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Ya, sekali lagi, kalau 2 kali dibaca lebih jelas. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ya, sekiranya umatku mendengarkan aku. Ya, jadi kalau umat Tuhan mendengar Tuhan, kemudian kalau Israel atau umatnya menurut jalan yang ditunjukkan, terus seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Ya, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dikalahkan. Dan terus, terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Ya, dan terhadap para lawan Israel, tangan Tuhan akan melawan musuh-musuh mereka. Ya. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Setiap orang merindukan namanya kemenangan. Amin. Kemenangan. Cuma 2 kemungkinan. Kalau enggak menang, kalah. Ya. Kalau kalah berarti namanya sudah kalah, ya. Biasanya mengalami kerugian, ya, kecewa, bisa terjadi kematian, ya, namanya mengalami kekalahan. Sebaliknya kalau menang, tentu yang timbul adalah sukacita, ada kehidupan. Jadi syarat ya bagi kita untuk menang adalah suka mendengar firman Tuhan. Amin. Dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu tidak berat. Tidak berat. Jadi perintah Tuhan tidak berat, berarti ringan untuk dilakukan, ya. Jadi kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nanti supaya semua musuh kita, Tuhan yang berperang ganti kita. Ya, ada ayat mengatakan, ya, musuhku lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Bisa saudara hitung rambutnya? Banyak musuh, ya. Lebih banyak dari rambut di kepala. Tapi walaupun musuh itu banyak, asal kita suka dengan firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan, kita mendapat janji untuk menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang. Ya, kemenangan itu adalah janji Tuhan bagi umatnya, ya. Walaupun musuh itu lebih banyak dari rambut di kepala kita. Lebih banyak dari apa? Rambut di kepala kita. Dalam arti tidak bisa dihitung.
Tidak bisa dihitung, banyak musuh. Tapi kalau kita suka dengar firman dan lakukan, Tuhan nanti yang berperang bagi kita dan Dia akan menang. Dan kemenangannya Dia akan berikan kepada kita. Ya, jadi janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, ya, bagi yang menang itu banyak. Ya, boleh. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Ini janji-janji Tuhan kepada yang menang. Wahyu 2 Ayat yang ke-7. ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, bertelinga mendengarkan kata Roh kepada jemaat. Di situ ada 7 sidang jemaat mewakili seluruh jemaat yang ada di dunia ini. Terus Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. ya, jadi barang siapa menang akan diberikan makan dari buah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah, di Taman Eden. Ya, ini yang belum pernah dimakan oleh manusia. Buah pohon, apa namanya? Pohon kehidupan. Udah pernah makan pohon kehidupan? Belum. Lihat aja belum. Ya, kalau dimakan hidup. Hidup. Hidup selama-lamanya. Namanya juga pohon kehidupan. Ya, harusnya ini yang dimakan oleh Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, di Firdaus. Tapi yang dimakan adalah buah yang terlarang. Ya, biasa begitu. Yang dilarang malah dilakukan oleh manusia. Ya, yang harusnya dilakukan tidak dilakukan, tapi yang dilarang malah dilakukan. Dan ingat, memang semua dosa itu enak. Semua dosa apa? Enak. Mencuri enak. Ya kan? Mencuri enak enggak? Ya enak kan. Namanya juga mencuri enak. Makan 5, udah berapa dimakan? Baru 2, padahal sudah dimakan 5. Enak juga. Ya, memang dosa itu enak. Nggak ada dosa yang nggak enak. Semua dosa enak. Cuman akibatnya yang tidak dipikirkan manusia. Ya, jadi kita ya diminta supaya kita taati firman Tuhan. Ya, coba Wahyu 2 ayat 11 sekarang. Perhatikan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, siapa bertelinga. Semua punya telinga kan? Amin. Telinga. Telinga selalu menghadap kemana nih? Ke depan. Ya, ke depan. Bukan ke belakang. Ke depan. Ya, ini. Telinga ini nanti menentukan masa depan saudara. Ya, banyak mendengar, nanti masa depannya bagus. Terus perhatikan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Iya. Barang siapa apa? Menang. Tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian pertama mati manusia. Kematian
pertama. Kita belum alami ya kematian pertama ya. Kematian kedua juga belum. Ya, kematian kedua itu neraka. Neraka. Alam maut. Ya. Jadi siapa menang, dia tidak akan mengalami ya kematian yang kedua, itulah neraka. Kalau nggak masuk neraka berarti masuk kemana? Surga. Enak udah surga ya. Tapi walaupun enak masuk surga, kalau ditawarkan sekarang saudara masuk surga mau nggak? Hah? Belum. Belum. Padahal masuk surga itu sudah enak. Walaupun pasti masuk surga, tapi kok nggak mau ya? Masih ingin lebih lama lagi di dunia yang penuh air mata, tangisan. Ya, dunia ini lembah air mata. Ya, nah, sudah ya. Jadi boleh tambah lagi Wahyu 3 ayat yang ya Wahyu 2 ayat 17. Ini makan mana ya? Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, siapa bertelinga mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terus Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Ya. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang Ya. menerimanya. Barang siapa menang, kepadanya akan, apa itu? Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ya, mana itu ada di sini. Di sini ada mana. Ini mana. Jadi 3, ini tabut perjanjian ada 3 isinya itu. 2 loh batu, tongkat Harun yang pernah bertunas berbunga berbuah, baru mana. Nah, ada mana ya di dalam tabut perjanjian ya, mana di tempat yang tersembunyi di ruang maha kudus. Ya, itu dulu makanan orang Israel selama berapa lama dulu? 40 tahun. Lalu diambil sedikit dari mana itu, dimasukkan dalam buli-buli, lalu disimpan pada peti perjanjian. Nah, disimpan peti perjanjian. Sebagai ingat-ingatan. Sebagai apa? Ingat-ingatan. Jadi rasa itu seperti madu. Seperti apa? Madu. Kue panganan yang terbuat dari madu. Enak. Ya. Jadi siapa menang akan diberikan. Makan apa tadi? Mana. Mana. Ya, yang pernah dimakan Israel selama 40 tahun. Ya, 40 tahun Israel itu makan mana. Pagi-pagi mereka harus bangun, ngambil. Ya, segomer 1 orang. Segomer 1 orang. Ya, warnanya putih, bentuknya seperti ketumbar, ya. Rasanya seperti madu. Itulah mana. Jadi siapa menang, Tuhan akan memberikan kepadanya makan apa? Mana. Ya, kalau menang, kalau kalah makan apa? Yang menang dikasih apa? Mana. Ya. Itu luar biasa itu. Enaknya ya. Disebut roti makanan malaikat. Roti makanan apa? Malaikat. Ya. Ya, sekarang coba Wahyu 2 ayat 26. Kuasa atas bangsa-bangsa, ya. Tuhan berikan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya.
Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Jadi mengerjakan pekerjaan Tuhan itu harus sampai tuntas, sampai selesai. Ya, sampai selesai. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kalau kuasa atas bangsa-bangsa berarti menjadi raja. Amin. Jadi apa? Raja. Kalau perempuan jadi apa itu? Ratu. Itu bayangkan saudara, bisa menjadi ratu dan raja. Ya, syaratnya apa tadi? Harus apa? Menang. Menang melawan musuh. Ada 3 musuh kita. Ada berapa musuh kita? 3. 1. Dunia dengan segala keindahannya. Dunia dengan apa? Segala keindahannya. 2. Daging dengan segala keinginannya. Apa yang kedua? 3. Setan dengan segala godaannya. Setan dengan segala apa? Godaan. Tadi pertama apa? Apa? Dunia dengan segala keindahannya. 2. Daging dengan segala keinginannya. 3. Setan dengan segala godaannya. Harus menang. Amin. Setan itu si penggoda, harus menang. Lawanlah iblis setan dengan iman yang teguh dalam nama Tuhan Yesus. Usirlah setan-setan demi namaku. Jadi mengusir setan itu bukan bukan begitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita mengusir setan dengan apa? Dengan nama Tuhan Yesus. Setannya pasti pergi. Banyak setan. Setan itu sesuai dengan apa namanya itu, pekerjaannya namanya. Ya. Hai setan yang membuat tuli, berarti setan apa? Tuli. Setan yang membuat bisu, berarti setan apa? Bisu. Setan yang membuat marah. Jadi setan apa itu? Marah. Ya, setan itu sesuai dengan pekerjaannya namanya. Ya, jadi kalau sudah mulai marah-marah dalam nama Tuhan Yesus, usir setan. Ya, nanti setan marah pergi. Kalau setan marah pergi, jadi apa yang datang? Apa? Damai. Terus apa lagi? Hah? Apa? Damai sejahtera. Nondo itu. Hah? Apa? Mengasihi. Nondo itu. Sukacita. Diusir. Ya, jadi jangan bergaul dengan setan. Jangan bergaul dengan apa? Dengan setan. Ya zaman dulu mah begitu ya, belum tahu. Bakar kemenyan. Dipanggil. Dipanggil. Ya. Setan enggak diundang pun datang, apalagi diundang. Wah, Roma itu penuh dengan setan. Makanya itu setan banyak. Setan marah, setan pencuri, setan apa namanya itu. Ya. Penuh dengan apa? Setan. Ya, tapi kita harus usir setan. Dalam nama Tuhan Yesus. Usirlah setan-setan demi namaku. Jadi setan itu takut kepada nama Tuhan. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Usirlah setan-setan demi namaku. Ya,
Jadi setan itu takut kepada nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Ya. Makanya Alkitab mengatakan kuduskanlah nama Tuhan Yesus di dalam dirimu. Jadi nama Tuhan itu harus dikuduskan supaya ada kuasanya. Ada orang buang ingus. Yesus, masa buang ingus. Ya. Harus menguduskan nama Tuhan. Ya, masa begitu? Yesus. Apa-apa Yesus. Jadi harus menguduskan nama Tuhan. Ya, jangan menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Bisa mengerti? Jadi jangan menyebut nama Tuhan secara sembarangan, dikuduskan. Supaya apa? Supaya ketika kita memanggil nama Yesus, nama itu berkuasa. Amin. Berkuasa. Mulai pening, panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya. Peningnya hilang. Pernah saudara pening? Pening. Biasanya orang ya mana lebih menderita, punya utang nggak bisa bayar, atau punya piutang tapi nggak mampu dia bayar. Hah? Mana saudara? Uang saya di sana ada sekian ratus juta tapi nggak bisa bayar dia. Apapun nggak ada lagi, sudah habis, nggak punya apa-apa. Ya kan? Punya piutang banyak tapi nggak bisa dibayar. Ya kan? Punya utang apalagi nggak bisa bayar. Susah. Ya. Makanya yang terbaik itu adalah berpadan dengan apa yang ada. Ya, sampai hari ini saya nggak ada utang. Saya belajar berpada dengan apa yang ada. Cuman pernah dulu kita di warung ya. Waktu di Jalan Budi apa? Hah? Pernah dulu? Kalau nggak salah, cuma sebentar aja ada. Kalau nggak salah itu gimana itu ya? Ya, tapi cepat dibayar. Ya lupa ya. Nggak gede sih. Ya, cuma sedikit. Ya. Pokoknya utang harus dibayar. Ya, mari kita maju kepada Wahyu 3 ayat 5. Perhatikan. Bagi yang menang. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya. Kalau 2 kali lebih jelas. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya, dikenakan pakaian apa? Putih, lenan putih. Ini seperti lenan putih. Ini ya, pakaian perempuan, mempelai perempuan. Lenan halus, lenan putih. Terus, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ada yang dihapus. Sudah ditulis tapi dihapus. Kalau sudah ditulis dihapus, tidak mungkin ditulis lagi. Bisa mengerti? Seperti orang Israel kan menyembah berhala. Ya kan? Keluar dari mana? Mesir. Ya. Nah, mereka sudah dihitung, ditulis. Tapi akibat penyembahan berhala. Makanya yang sampai hanya berapa orang? Berapa orang yang sampai? 2 orang. Cuman siapa itu? Joshua dan Kaleb. Lain jiwa yang ada pada mereka. Lain apa? Jiwanya. Jiwanya itu penurut. Tidak pemberontak. Tidak apa? Pemberontak. Tapi penurut. Ya, jadi kita belajar menjadi penurut. Amin. Nurut firman. Firman itu tidak berat. Alkitab mengatakan perintahku itu tidak berat. Jadi perintah itu nggak ada yang berat. Ya, contohnya jangan mencuri. Terus apa lagi contoh? Hah? Apa?
Jangan membunuh. Terus apa lagi? Jangan berzina. Terus apa lagi? Jangan mencuri. Terus apa? Jangan mengingini milik orang lain, termasuk istrinya, suaminya. Jangan mengingini. Biasanya dari mana tuh? Dari mata turun ke hati. Makanya matanya dijaga tuh. Mata di apa? Dijaga. Kalau lihat orang ya sepintas saja lah. Ya, kalau laki-laki lihat perempuan sepintas saja, nggak usah diresap-resapi, dihayat-hayati, dibayang-bayang, nggak usah. Perempuan juga lihat laki-laki begitu. Ya udah, lihat kenal, nggak usah saudara bayang-bayangkan, redung-redungkan, nggak usah. Nanti bisa menjadi dosa. Iya kan? Kenalan ya kenalan udah, ya. Nah itu kata firman Tuhan. Ya jangan mengingini. Ya terus apa lagi? Ya perhatikan. Wahyu 21 ayat 7 sekarang. Perhatikan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Iya. Sekali lagi, perhatikan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi barang siapa menang akan memperoleh semuanya. Janji Tuhan, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Langitnya baru. Ada langit. Di langit itu ada bumi yang baru. Di bumi itu ada Yerusalem baru. Tadi apa? Pertama, langit. Lebih gede langit daripada bumi. Di bumi ada apa? Yerusalem baru. Kota. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Tingginya berapa? Berapa panjangnya? Hah? Berapa panjangnya? 12.000 apa? Stadia ya. Atau mil. 12.000 panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Nah, ini sama, ini ruang Maha Kudus ini. Nah, ini ruang Maha Kudus. Nah, panjangnya, lebarnya, tingginya. 10 hasta, 10, 10. 10 kali 10 berapa itu? Berapa? 100. Kali 10? 1000. Itu kerajaan 1000 tahun. Bisa mengerti? Zaman keemasan, semua emas. Bentuknya, panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Itulah Yerusalem baru. Tempatnya di langit yang baru, bumi yang baru. Yerusalem baru. Ini semua akan berlalu. Apa yang kita lihat sekarang akan berlalu. Tapi akan terjadi penciptaan kembali. Akan apa? Terjadi apa? Penciptaan kembali. Pada waktu penciptaan kembali. Berarti akan ada penciptaan kembali. Yang dicipta itu adalah langit yang baru. Bumi yang baru. Yerusalem yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Bukan Yerusalem yang di Israel sana. Yang konflik sampai sekarang. Konflik kan? Perang. Ya. Kalau di surga nggak ada perang. Karena nggak ada setan. Yang bikin perang itu apa? Setan. Jadi kalau rumah tangga suka perang berarti ada apa di situ? Setan. Suka perang ada apa? Setan. Ya. Makanya Tuhan berikan roh. Roh damai sejahtera. Supaya hati kita damai, tenang. Ya. Udah selesai tadi? Udah selesai? Udah. Wahyu 21 ayat 7 udah. Udah, ya. Nah, kita sedikit lagi, ya. 1 Yohanes 5 ayat
3 ayat terakhir ya. Ya. Ini kasih kepada Allah. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Inilah kasih kepada Allah. Ada kasih kepada sesama, ada kasih kepada sesama. Ya. Jadi kalau kita mau berbuat, orang lain mau berbuat baik kepada kita, berbuat baiklah juga kepada dia. Ngerti nggak? Kalau kita ingin orang lain berbuat baik pada kita, berbuat baiklah juga kepadanya. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Sebab apa yang ditabur orang pasti dituai. Ya, kalau sekarang saudara menekuk, kenapa kok hidup saya begini? Yang saudara tabur dulu ya begitu. Sekarang kita tuai. Tapi kalau kita menabur yang baik dulu, sekarang yang baik. Kalau untuk menuai yang baik, nanti kita menabur sekarang yang baik. Nanti yang baik akan datang. Bisa mengerti? Kalau orang nanam kacang, panennya apa? Kacang. Kalau orang nanam duri-duri, yang tumbuh apa? Duri. Ya. Masih ingat saudara perumpamaan penabur? Ada berapa tempat menabur? 4. Pertama itu apa? Di jalan. Lagi dengar firman, jalan-jalan. Kemana? Begitu jalan-jalan. Pikirannya tidak di tempat ibadah, tapi jalan-jalan. Datanglah iblis, burung diambil. Waktu dengar firman Tuhan nggak ada yang tinggal di hatinya. Terus yang kedua, di batu-batu. Hatinya keras, seperti batu. Nggak bisa tumbuh. Tumbuh cuma sebentar. Sudah itu diambil burung. Atau hilang. Terus yang ketiga, semak duri kekhawatiran. Khawatir dia. Khawatir dagangannya nggak laku. Khawatir suaminya, khawatir anaknya. Alkitab mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Jadi yang memelihara kita siapa? Tuhan. Serahkan. Kalau timbul kekhawatiran, serahkan sama Tuhan. Nah, kalau bahasa Inggris itu lebih enak, lemparkan tuh, kasihkan begitu kepada Tuhan. Begitu, ayo kasihkan kepada Tuhan. Jangan disimpan khawatir itu. Ya, saya pernah berkata pada saudara, khawatir itu artinya ditarik ke arah yang berlawanan. Apa artinya khawatir? Ditarik kepada arah yang berlawanan. Kalau Tuhan tarik kita ke kanan, khawatir tarik kita ke kiri. Ya, kalau saudara ditarik ke kanan 100 kilo, ditarik 100 kilo ke kiri, gimana saudara? Sakit enggak? Ya, makin banyak khawatirnya, makin banyak yang menarik saudara. Banyak orang hancur hidupnya, tidak tenang hidupnya, hanya karena khawatir. Mengatasi bagaimana? Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memperdulikan kamu. Jadi yang peduli kepada kita siapa? Tuhan. Dia care, dia peduli pada kita. Jadi jangan ada sedikit pun rasa khawatir. Walaupun mungkin masalah kita hadapi berat. Tapi ingat Allah kita itu bisa menyelesaikan segala persoalan. Beban yang berat. Ya, pernah saya berkata pada saudara, ada berapa beban manusia biasanya? Masih ingat? Nah? Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Iya kan? Masa lalu. Udah beres semua masa lalu? Hah? Masih banyak ya. Hutang piutangnya. Terus masa sekarang. Dan masa depan. Pasti datang. Iya kan? Pasti datang. Tapi serahkanlah semua khawatirmu kepadanya. Sebab dia yang memperdulikan kamu. Boleh ayat terakhir ya. 1 Petrus 5. Perhatikan. Ayat 5 mulai. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang kelima.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Siapa yang dikasih Tuhan? Yang rendah hati. Bayangkan Tuhan Yesus sudah raja, lemah lembut dan rendah hati. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, terus perhatikan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan pasti meninggikan orang yang rendah hati. Pada waktunya, kalau Tuhan yang meninggikan, tidak bisa orang merendahkan. Bisa mengerti. Ya, terus perhatikan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, baca sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala, berarti banyak. Iya kan? Kekhawatirannya banyak. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Jadi yang memelihara kita itu siapa? Siapa yang memelihara kita? Tuhan. Kalau Tuhan memelihara, sanggup enggak kira-kira? Sanggup. Iya kan? Namanya Tuhan itu artinya Allah yang maha kuasa. Pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah ini Tuhan. Jadi tidak perlu ada dikhawatirkan. Amin. Tidak perlu ada apa? Khawatir. Khawatir itu membuat kita hancur. Tuhan tarik kita ke kanan, khawatir tarik kita kemana? Kiri. Kita sakit nanti. Aduh kok sakit. Khawatir itu membuat kita sakit. Bisa mengerti. Jadi serahkan semua khawatirmu kepada Dia. Karena Dia yang peduli kepada kita. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Kita nyanyikan El Shaddai lagi ya, El Shaddai. El Shaddai. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus semua nyanyi. Tak usah ku Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
berlimpah El Shakur. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai. Kita turunkan tangan, yang bisa berlutut silakan berlutut. Allah Maha Kuasa, Ya, Dia besar, Dia Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kekuatan, kemampuan Allah. Mari, makanya dia berkata minta. Kenapa dia berkata minta? Karena dia bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Singer saja. Berlututlah, sembahlah dia, berdoa pada. Jangan ragu, jangan bimbang. Cukup imanmu sebesar biji sesat. Engkau bisa menerima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Iman yang kecil saja, sebesar biji sesawi, bisa melakukan mujizat yang besar, memindahkan gunung. Berkat-Nya melimpah. Percayakan pada Tuhan, jangan bimbang. Dia Allah yang besar. Yang diminta cukup percaya saja. Jika engkau percaya, engkau akan melihat mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dia berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa. Kuasanya tidak ada batasnya. Kuasanya tidak terbatas. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam dirimu. Makanya dia berkata minta, minta, minta kepadanya. Jangan bimbang. Saudara akan pulang nanti dengan damai. Apa yang saudara minta, Tuhan berikan pada saudara. Tuhan mengabulkan doamu. Dia memberi jauh lebih dari yang kita pohonkan, doakan. Dia mampu melakukan. Yang diminta cukup percaya saja.
Haleluya. 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 Ingat kisah seorang janda Sarpata. Penagih hutang sudah datang. Tapi dia tidak punya apa-apa. Anaknya satu-satunya harus dia pakai membayar hutang. Penagih hutang sudah datang. Tapi Nabi Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Janda ini tidak punya apa-apa, hanya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli. Setelah itu mereka memakan, setelah makan matilah mereka. Sebab di tengah bencana kelaparan 3,5 tahun. Tapi Elia berkata, jangan takut, jangan khawatir. Buatlah dahulu bagi. Buat dulu bagiku. Mendahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Setelah itu bagimu. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung segenggam itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Sampai Tuhan mencurahkan berkat-Nya ke bumi. Janda ini dia praktekkan. Dia buat untuk Nabi Elia. Dia makan, dia berikan pada anaknya, dia makan juga. Terus begitu tiap hari ada, tiap hari ada. Tiap hari Tuhan memberikan mereka makan. Itulah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat pasti terjadi padamu. Mujizat masih ada padamu. Supaya engkau jangan dililit oleh hutang. Jangan engkau dililit kekhawatiran. Tapi Tuhan memenuhi kebutuhanmu. Melakukan mujizat menyelesaikan persoalan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdoa, sembah Dia. Berdoa, bermohon kepada Tuhan. Cukup iman sebesar biji sesawi. Iman yang kecil bisa memindahkan gunung yang besar. Menyelesaikan persoalan yang besar. Mungkin persoalanmu udah bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tidak selesai-selesai. Engkau melihat semakin besar masalahmu. Bertambah-tambah, terus bertambah. Hari ini stop. Jangan teruskan bertambah masalah dalam dirimu. Dosa dalam dirimu. Hari ini Tuhan mau tolong saudara. Hari ini Tuhan mau bereskan persoalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Di tengah ombak, mari kita bangkit berdiri.
Ombak dan arus pencobaan hampir tenggelam, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan dosa. Dari awal kembali. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan dosa. Dia mengenal. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan dosa. Benar Tuhan, Engkau mengenal hati kami penuh dengan dosa. Namun hari ini kami menyesali semua ucapan kami, perbuatan kami, perjalanan kami yang salah. Biarlah darah-Mu mengampuni, membasuh dosa kami, menjadikan kami menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Doa-doa yang sudah naik ke tahta Allah menjadi doa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan.
dan Engkau akan membuat semua indah pada waktunya. Tepat waktu Engkau menolong kami, pertolongan-Mu tidak terlambat. Walau nampaknya seperti lama dan terlambat, tapi Alkitab mengatakan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima pertolongan, mujizat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu, kita angkat puji-pujian ini, kita jalankan persembahan untuk kasih. Kemenanganlah. Kemenanganlah, Kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenangan, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenangan, kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Terima kasih buat kehadiran saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Sebagai warta jemaat bagi kita, hari besok ada pendalaman Alkitab, Sabtu Muda-Mudi, Minggu ibadah pertama di Cimindi, ibadah kedua di sini. Kita doakan yang masih sakit, Ibu Lydia, Opu Romando perempuan, Pak Lewi, Frans anak sekolah minggu. Ya, laporan keuangan. Jangan cepat-cepat, jangan cepat-cepat. Nah, dibaca dulu. Ya. Kita bakal berdiri, kita dalam doa. Ya. Kita doakan yang masih sakit ya. Anak sekolah minggu juga, SD, minggu ini akan mau ujian akhir. Kelulusan. Supaya Tuhan berikan hikmat dan kemampuan dan kemauan belajar ya. Untuk bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Kita tunggu kepada kami berdoa buat anak-anakmu, anak SD yang akan menghadapi ujian akhir. Berikan hikmat, kemampuan, dan kemauan belajar supaya mereka lulus dengan baik
dan bisa memasuki sekolah favorit mereka. Kami berdoa, Tuhan bukakan jalan, Tuhan tolong mereka semua. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang masih sakit, Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Lewi juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Frans juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan semua anak-anakmu akan pulang, lindungi, berkati mereka, jadikan kami menjadi garam dan terang dunia. Dan kami juga berdoa pemerintahan yang ada sekarang dari Pak Presiden Prabowo Gibran, Tuhan berkati seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati wali kota di Indonesia, seluruh muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah berkati se-Indonesia. Begitu juga Pak RW, Pak RT berkati seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba untuk kebaikan kami. Begitu juga lembaga tinggi dan tertinggi negara, Tuhan berkati MPR, DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati. TNI Polri juga berkati untuk menciptakan kondusivitas di negara kami. Tolong berikan pada mereka kemampuan, sebab kalau negara aman dan damai, kami pun akan merasa aman dan damai. Terima kasih Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat